Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang akan kita bahas pada subuh ini satu istilah yang tentu di kalangan para ahli tafsir sudah sangat populer, walaupun di kalangan sebagian kaum muslimin kurang begitu populer, yaitu al-wasfu lihalil ghalib. Al-wasfu itu secara harfiah artinya menerangkan, menjelaskan satu akar kata dengan sifat. Tentu sifat dalam bahasa Sunda dengan bahasa Arab berbeda. Misalkan ada sebuah kitab Sifatu Sholatin Nabi, penjelasan tentang sholat Nabi. Jadi secara harfiah al-wasfu lihalil ghalib itu menjelaskan keadaan yang sudah biasa secara harfiah. Kalau galib itu sudah jadi bahasa kita, ya kumaha galibna we lah, kumaha biasana gitu ya. Jadi al-wasfu lihalil ghalib menjelaskan keadaan yang biasa terjadi. Nah, kita ambil beberapa contoh tentang kaidah al-wasfu lihalil ghalib ini. An-Nisa 101. Surat An-Nisa ayat 101 ini menjadi landasan disyariatkannya sholat qashar pada saat safar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna dari wa idza darabtum fil ardi itu idza sapartum, apabila kalian bersafar. Doroba sendiri secara bahasa artinya wad'u syai' ala syai'. Jadi doroba atau ad-dorbu di kita suka diartikan memukul. Idrib bi'asokal hajar, perintah Allah kepada Nabi Musa, pukulkanlah. Sebenarnya secara bahasa ad-dorbu itu wad'u syai' ala syai', meletakkan sesuatu di atas sesuatu atau menyimpan sesuatu di atas sesuatu. Nanti bisa memukul, bisa menepuk begitu. Nah, kenapa memukul atau ad-dorbu diartikan memukul? Karena memukul itu juga sama. Nyimpen perep dina tarang batur gitu teh, ad-dorbu nu kitu teh. Nah, tapi kita sudah tertanam gitu ya, doroba itu memukul sampai kaku gitu. Dimanapun kata doroba itu memukul gitu. Sehingga agak sedikit kesulitan ketika kita membaca dan menerjemah satu hadis. Itu Ammar bin Yasir, sahabat Nabi itu, beliau pernah bersafar. Kemudian berhadas besar yang menyebabkan wajib mandi. Sebenarnya Ammar bin Yasir tahu kaifiyat tayamum itu, yaitu menepukkan telapak tangan ke tempat berdebu, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke wajah dan punggung tangan. Tapi dia berpikiran bahwa tayamum seperti itu sebagai pengganti daripada wudhu. Kan anggota wudhu itu terbatas. Nah, sementara kalau mandi itu kan seluruh tubuh kena air. Maka dia punya pemikiran tayamumnya pun itu tidak seperti tayamum pengganti dari wudhu. Maka dia berguling-guling di tanah. Mung teu we dugi ka kekemu mah gitu, kesik. Nah, kemudian setelah pulang ke Madinah dia cerita kepada Nabi. Nah, Nabi meluruskan, innama yakfika antakula biyadaika hakada. Cukup engkau berbuat demikian dengan kedua tanganmu. Lalu Nabi memberikan contoh, mempraktekkan summa doroba biyadaihil ardo.
lalu Nabi doroba. Nah, karena kita sudah kaku gitu ya menerjemah itu doroba memukul, lalu Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi gitu. Jadi memukul maka pakai kepalan tangan, padahal makna doroba itu artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Maka tentu yang paling tepat menerjemahkan padoroba biyadaihil ardo, lalu Nabi menepukkan. Jadi bisa memukul, bisa menepuk. Nah, lalu kenapa orang atau sapar itu disebut ad-darbu wa idza darabtum? Karena orang yang sapar itu dia meletakkan kaki di atas tanah silih berganti antara kanan dan kiri. Jadi Imam Ibnu Katsir menyebutkan wa idza darabtum idza sapartum. Nah, sapar sendiri itu artinya kasful gito, membuka tirai penutup. Itu as-sapru. Nanti hampir sama dengan tafsir. Tafsir itu membuka, menjelaskan. Itu dibalik saja. Hurufnya kan sama, terdiri dari 3 huruf. Kalau tafsir dari fa, sa, ro. Kemudian tapi kalau sapar itu dibalik, sa, fa, dan ro. Itu secara bahasa artinya kasful gitu, membuka tirai penutup. Nah, kemudian kenapa sapar itu disebut sapar? Karena dengan bersapar itu perkara-perkara yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Ketika seseorang baru tiba di Masjidil Haram, oh iya Ka'bah teh, yang selama ini hanya sebatas bayangan, katanya, dengan bersapar itu menjadi jelas terbuka. Nah, demikian pula nanti karakter seseorang itu akan terbuka dengan jelas ketika sapar. Makanya ada ungkapan, kalau Anda ingin tahu karakter seseorang, ajaklah dia bersapar. Egois, penolong gitu ya. Nah, dulu 2011 saya ditugaskan menjadi karom. Itu biasa gitu, kalau ada jatah makan nanti ketua kloter sudah mengumumkan, nih Pak Karom, makanan sudah siap di basement, kita turun gitu. Kemudian kita angkut ke lantai berapa di mana jumlah jamaah mayoritas ada di sana. Misalkan kita angkut ke lantai 11, nanti kita umumkan kepada jamaah makanan sudah siap, silahkan ambil di depan lift. Nah, ada jamaah yang Pak Ustadz saya ambil 8 ya, itu untuk 2 kamar Pak. Biasanya suami istri itu 4 ngarendeng kamar nanti. Saya ambil 4 ya, enggak. Ada yang saya ambil 8, enggak. Ada yang ada Pak orang ngambil 1 aja Pak. Saya ambil 1 ya. Teu inget manehna teh pan boga batur. Dan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Aslinya itu muncul. Jadi kalau Anda ingin tahu karakter seseorang, ajak dia bersapar. Kalau ingin tahu kejujuran seseorang, cobaan pinjaman duit. Nah, itu asli itu. Cobiana gitu. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian bersapar di muka bumi ini. Falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati, maka tidak menjadi dosa bagi kalian untuk mengkosor salat. Kalau mukim boleh kosor tidak? Tidak boleh, kan begitu. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya kan begitu. Jika kamu sapar, maka tidak menjadi dosa bagimu untuk mengkosor sholat. Artinya bolehnya kosor itu bagi orang yang sapar, atau syarat bolehnya kosor adalah sapar. Karena nanti ada ketika sapar boleh jamak, bagi mukim boleh jamak boleh. Cuma kalau ketika sapar jamaknya kosor, tapi bagi mukim itu jamaknya tam. Karena kosor itu baru boleh apabila kita bersapar. Jadi jika kamu bersapar, tidak menjadi dosa bagimu mengkosor sholat. Pemahaman kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau tidak sapar berarti tidak boleh kosor, mesti tam. In khiftum ayaftinakumul ladina kafaru, jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir,
Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu keadaan mereka bagi kalian merupakan musuh yang sangat jelas, yang sangat nyata. Sedikit sejarah tentang syariat sholat yang 5 waktu. Ini Siti Aisyah menyebutkan bahwa pada awal mulanya sholat yang 5 waktu itu pelaksanaannya atau jumlah rokaatnya 2 rokaat, 2 rokaat. Sholat yang 5 waktu itu disyariatkan sejak periode Mekah, 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah, atau tahun 11 bulan ke-7, bulan Rajab, disyariatkan sholat yang 5 waktu itu, yaitu merupakan buah tangan dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, makanya suka ada yang Rajaban gitu ya, Rajaban. Jadi Rajaban itu memperingati Isra Mi'raj. Padahal sebenarnya Rajaban itu di Bandung tidak ada, Pak. Rajaban itu hanya ada di Bogor. Gujer, pabrik Gujer gitu ya. Itu Rajaban gitu. Jadi ada yang memperingati Isra Mi'raj itu setahun sekali. Nah, kalau kita memperingati Isra Mi'raj itu sehari 5 kali. Nah, jadi sholat yang 5 waktu itu sudah disyariatkan sejak periode Mekah. Nah, ini mengetahui sejarah itu juga cukup efektif di dalam menjawab, mengcounter ajaran-ajaran sesat gitu ya. Karena ada yang mengatakan demikian, umat Islam Indonesia itu belum wajib sholat. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia masih berada pada periode Mekah. Nanti kalau sudah terjadi Futuh Jakarta, asna gitu. Ya, jadi dulu ada Futuh Mekah, sekarang ada Futuh Jakarta. Nah, jadi kalau sudah terjadi Futuh Jakarta, nah baru wajib sholat. Nah, ini kan entah tidak tahu gitu ya syariat sholat itu di mana ditetapkan, atau pura-pura tidak tahu untuk menyesatkan umat. Justru Nabi itu sudah sholat sejak periode Mekah, ketika Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir gitu ya. Nah, jadi ketika sholat pertama kali disyariatkan itu jumlahnya 2 rakaat, 2 rakaat, kecuali maghrib. Jadi dari 5 salat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semuanya 2 kecuali maghrib. Nah, adapun di sini Siti Aisyah menyatakan sholat itu disyariatkan 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan dalam artian maghrib pun 2 gitu ya, tapi ini istilah dalam bahasa itu babu taglib. Jadi menyebut apa yang lebih dominan. Jadi dari 5 itu yang 4 2 rakaat, 2 rakaat. Yang 3 hanya maghrib saja. Ya disebut saja 2 rakaat, 2 rakaat. Babu taglib. Jadi disebut yang dominan. Sebenarnya babu taglib itu dalam bahasa kita juga sudah biasa gitu ya. Jadi kita bawa gelas isian kopi gitu ya, sesendok setengah, lalu campur pakai gula. Ada juga orang yang suka minum kopi tanpa gula gitu kan, sekarang sudah musim minum kopi tanpa gula gitu ya. Ada juga orang yang tambahkan gula sedikit, nah di gulaan atau peperiheun hirup geus pait atau kopi mah amis saeutik cenah gitu. Entong hirup geus pait, kopi oge pait tos cenah parahait. Nah, tetapi sekarang udah mulai kopi pahit itu ya, jadi bukan hanya malam Selasa, malam Jumat kopi pahit itu, sekarang udah mulai. Nah, walaupun sebenarnya Bapak dan Ibu ternyata pahit itu bisa dinikmati ternyata. Nah, jadi gelas isian kopi itu 1 sendok setengah atau 2 sendok sesuai selera, masukkan gula. Tinyuh ku cai ngagolak gitu ya. Nah, cuma itu kalau tukang kopi mah 94 derajat katanya gitu Pak. Tapi kan diulik ke tukang kopi mah. Itu tidak boleh diseduh dengan air panas sekali, itu nggak boleh. Ya. Cukup segala sentong sekali mah seueuting Pak. Ya, sekali gitu aya kalau kali itu mun sekali itu terlalu banyak. Nah, jadi gelas diisian kopi, diisian gula, tinyuh kucing ngagolak, namanya apa? Cikopi. Nah, itu disebut cigula karena kopi yang mendominasi. Itu babu taglib yang sudah biasa juga di dalam bahasa kita. Nah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, maka ketika tiba di Madinah, maka sholat yang asalnya 2 itu menjadi 4. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Ahmad itu
disebutkan kecuali maghrib tetap 3, tidak ada perubahan, kecuali subuh tetap 2 karena bacaannya panjang. Jadi format Mekah itu kalau kita urut ya dari duhur, karena kalau kita lihat urutan penyebutan Al-Quran terhadap sholat yang 5 waktu itu kan dari duhur. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari, duhur. Nah kemudian setelah peristiwa Isra Miraj pun Jibril 2 hari berturut-turut ternyata dimulai dari duhur. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi orang masuk ayat isya heula. Jadi kalau ada orang masuk Islam gitu ya jam 10 pagi umpamanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak kapan saya mulai sholat? Nanti isya katanya. Supaya isya, subuh, lohor, asar, maghrib pas disingkat jadi Islam gitu. Padahal kan tidak demikian gitu. Ya, sejak kapan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sejak itulah dia sudah wajib sholat. Jadi kalau kita lihat secara urutan dari duhur, format Mekah itu 22-3-22. Duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2. Itu format Mekah. Jadi rumusnya 22-3-22. Nah kalau format Madinah 4-4-3-4-2. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah jadi format Mekah 22-3-22, format Madinah 4-4-3-4-2. Nah kalau menurut hadis Aisyah, wa turikat sholatus safar alal ula. Sementara sholat pada saat safar itu mengikuti format semula. Jadi ketika safar mah sholatnya format kembali ke format Mekah. Nah itu yang disebut dengan qasar. Jadi awalnya 2, hijrah ke Madinah jadi 4, kecuali maghrib dan subuh. Nah pada saat safar maka kembali lagi ke format awal. Nah kemudian kembali ke ayat An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalat. Jika kalian bersafar maka tidak menjadi dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Jadi sekali lagi bahwa syarat bolehnya qasar adalah safar. Tapi kemudian ada kalimat in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Seolah-olah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru ini menjadi syarat kedua. Kan ketika membaca ayat ini kita berpikiran jika kamu safar tidak menjadi dosa bagi kamu untuk mengqasar salat jika takut diserang oleh orang-orang kafir. Kalau aman mah berarti mesti tam, kan begitu selintas pemikiran itu. Nah ternyata pertanyaan itu pernah diajukan oleh Ya'la bin Umayyah, seorang tabi'in kepada Umar. Kata Ya'la, wahai Umar ibnul Khattab, bagaimana dengan surat An-Nisa 101? Falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas salat in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Faqad aminan nas, sekarang kan sudah aman. Jadi pemikiran Ya'la itu kalau sudah aman tidak ada sholat qasar. Dari kata in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Maka Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku dulu merasa kaget, bisa diartikan kaget, bisa diartikan kagum gitu ya. Nah, makanya ada produk nasi ajib. Duka saat itu nggak ada mal teh. Nah, kalau bentuk plural ajaib, diurang jadi ajaib gitu ya. Nah, jadi itu apa? Amazing gitu ya. Jadi ngan diurang mah jadi anyir, jadi anyir. Sedikit ada perubahan gitu ya. Dulu aku merasa kagum atau merasa kaget gitu ya. Sebagaimana engkau kaget tentang ayat ini. Tapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Sama redaksi pertanyaan itu dengan pertanyaan Ya'la. Ya Rasulullah, bagaimana dengan surat An-Nisa 101 yang mensyariatkan boleh qasar pada saat safar. Tapi di sana ada kata in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Sementara kan sekarang sudah aman. Tentunya setelah terjadi penaklukan kota Mekah gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika terjadi penaklukan kota Mekah belum aman 100%.
aman, kaum muslimin merasa aman, nyaman itu tahun 9, Pak. 13 tahun periode Mekah itu masa ketidakamanan, ketidaknyamanan, penuh dengan teror. 13 tahun Nabi dan para sahabat diteror. Secara mental, secara fisik gitu ya. Keluarga Ammar bin Yasir itu kan dibantai. Nabi kalau sholat itu diganggu gitu. Nah, kemudian nanti tahun 1 Hijriah sampai tahun 8 itu masa pasang surut. Terjadi perang pertama, bertempat di Badar. Kaum muslimin menang, Pak. Tenang kaum muslimin. Orang kafir menahan diri. Orang-orang munafik tiarap gitu. Terjadi perang kedua, tahun ketiga, bertempat di Uhud. Kaum muslimin kalah. Takut kaum muslimin itu, was-was. Orang kafir tanaga andei. Orang munafik bangkit lagi, garti handei. Itu masa pasang surut. Terjadilah penaklukan kota Mekah tahun ke-8, sudah mulai agak reda, tapi belum aman. Karena pasukan Bizantium atau Romawi Timur itu berencana akan menyerang Mekah, akan menyerang Madinah. Nah, kemudian tahun 9 bulan Rajab itu terjadi perang Tabuk. Nabi menunggu selama 20 hari di Tabuk, ternyata pasukan Bizantium itu tidak mau berhadapan dengan pasukan Muslim. Akhirnya Nabi pulang ke Madinah, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Tenanglah kaum muslimin pada saat itu. Nah, sampai nanti kenapa haji itu kan disyariatkan tahun ke-6, kenapa Nabi baru haji tahun 10? Dingke-engke haji teh, sanes dingke-engke Pak. Tahun 10 mah keadaan benar-benar kondusif. Sementara tahun ke-6 sampai tahun ke-9 itu keadaan itu masih cukup menegangkan dan menakutkan. Jadi mendapat pertanyaan dari Umar, Nabi itu menjawab, sodaqotun tasoddaqallahu biha alaikum faqbalu sodakotahu. Jadi bagaimana dengan syariat qasar pada saat safar dalam surat An-Nisa 101, sementara di sana ada kalimat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Kita kan sekarang sudah aman. Apakah dalam keadaan aman qasar menjadi hilang? Maka Nabi menjawab, syariat qasar pada safar itu sodaqotun minallah. Itu sodakoh dari Allah. Nah, dari kata-kata sodaqotun minallah bahwa sholat qasar ketika safar bukan kewajiban, tapi keutamaan. Nah, dari mana bisa berkesimpulan seperti itu? Nah, Nabi kan mengatakan sodaqotun. Kalau menerima sodakoh wajib atau tidak? Jangankan menerima sodakoh, menerima zakat saja kan tidak wajib. Makanya disebutnya mustahik. Orang yang berhak menerima, bukan orang yang wajib menerima. Syariat qasar itu adalah sodakoh dari Allah, faqbalu sodakotahu, maka terimalah sodakoh dari Allah itu. Jadi dengan kata lain, walaupun sudah keadaan aman, terima saja, amalkan saja, karena syariat qasar ketika safar itu sodakoh dari Allah. Nah, bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah itu sangat suka apabila sodakohnya diterima, sebagaimana Allah itu sangat murka apabila yang dilarang dilanggar. Nah, jadi kalimat in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru di sini ini termasuk kepada kaidah tadi liwasfi halil goli, bukan syarat. Syarat bolehnya qasar itu adalah safar. Adapun kalimat in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru itu liwasfi halil goli, untuk menerangkan sesuatu yang biasa terjadi pada saat itu. Nah, kalau ada keterangan liwasfi halil goli, tidak berlaku mafhum mukhalafah, tidak berlaku hukum kebalikan. Pada tahun ke-5 sebelum terjadi perang Khandaq, nanti ada perang Daturiko namanya. Sebenarnya perang Daturiko itu lebih ke mengamankan perbatasan. Nabi berangkat ke daerah Najd atau timur Saudi Arabia sekarang untuk mengamankan perbatasan, juga untuk mengejar suku-suku yang membangkang. Langsung dipimpin oleh Nabi waktu itu, dan suhu sangat panas. Nah, ketika Nabi pulang dari perang Daturiko ini, kemudian Nabi dan para sahabat melihat atau melewati sebuah lembah yang dipenuhi dengan pepohonan rindang, pohon yang menjadi ciri khas pohon padang pasir yang berduri itu, Pak.
Nah, walaupun rindang tapi kan tidak besar. Berbeda dengan pohon-pohon di kita gitu ya, pohon beringin misalkan. Itu bisa dipakai berteduh oleh 50 orang. Nah, kan bisa berteduh 50 orang, bisa 100 orang. Bahkan Bahlil pun kan suka berteduh di bawah pohon beringin itu. Kemudian ada lagi istilahnya kiara payung gitu ya. Ini kiara payung nih, kayak payung gitu. Untuk berteduh itu sangat nyaman. Kemudian ada lagi ki hujan. Di Istiqomah Bandung itu istilahnya ki hujan. Disebut ki hujan itu karena kalau getahnya itu jatuh kayak hujan. Kalau parkir mobil di sana itu dekil lah pasti itu. Kenapa? Karena ki hujan itu lengket dan akan menangkap debu. Nah, tetapi pohon-pohon padang pasir itu kan kecil. Hanya 2 orang, 3 orang, atau 1 orang. Maka sahabat-sahabat menyebar berteduh untuk istirahat tidur siang. Dan mereka membiarkan Nabi sendiri. Kenapa? Karena khawatir mengganggu. Karena Nabi resep ngobrol gitu. Nah, kemudian ketika mereka sedang istirahat tenang, tiba-tiba Nabi berteriak memanggil para sahabat. Sahabat bersegera mendatangi tempat Nabi istirahat. Ternyata Nabi sedang berdiri dengan memegang pedang terhunus. Di depannya ada seorang Arab gunung, namanya Du'sur namanya. Lalu Nabi cerita, aku menggantungkan pedangku di pohon ini, lalu aku tidur. Tiba-tiba aku terbangun dan di depanku ada seorang Arab gunung yang menghunus pedangku. Dia berkata, siapa yang akan membelamu dari pedang ini? Waktu itu aku menjawab, Allah. 3 kali. Bergetarlah tangan si Du'sur ini dan pedangnya jatuh. Kemudian Nabi mengambilnya dan Nabi justru sekarang balik bertanya, siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Nah, si Du'sur menjawab, kun khairo akhidin. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang. Artinya orang ini dengan berkata demikian minta dikasihani. Ternyata Nabi tidak membunuhnya, tidak melukainya. Cuma Nabi menawarkan, kul, ucapkan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, orang Arab gunung itu ketika disuruh syahadat, jujur Pak, lah, tidak. Aku tidak mau. Tapi aku bersumpah tidak akan memerangimu dan aku tidak akan bergabung dengan orang yang memerangimu. Akhirnya Nabi melepaskannya. Nah, si Du'sur ini kembali kepada kabilahnya kemudian berkata, ji'tu min indi khairin nas. Aku datang setelah berjumpa dengan orang yang sangat baik. Masuk Islam kaumnya itu. Nah, ini sebagai gambaran bahwa ketika sahabat-sahabat Nabi saat itu bersapar selalu digunakan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam sebagai kesempatan untuk menyerang mereka. Karena ketika sapar itu kadang-kadang lengah gitu. Nah, ini yang salah satu contoh liwaspi halil golib untuk menjelaskan sesuatu yang biasa terjadi pada saat itu, maka tidak berlaku mafhum mukhalafah. Kalau di dalam keseharian kita ada tidak liwaspi halil golib? Ada, Pak. Cuma tidak tahu dalam bahasa kita itu kaidahnya apa. Kita ambil contoh. Dulu saya orang Dayakolot, tahun 80-an itu, waktu SD itu, orang punya rumah halamannya luas, Pak. Barudak teh ulin teh di buruan. Sekarang daerah di kota, di kampung pun sekarang hampir tidak punya halaman. Hampir tidak punya halaman. Sampai nanti anak-anak bermain itu kadang-kadang di jalan, kadang-kadang di pinggir jalan. Tentu kan ini sangat membahayakan dirinya, membahayakan pengguna jalan. Main bola di pinggir jalan, kadang-kadang bolanya ke jalan. Makanya dalam tip menyetir kendaraan itu, coba kalau kita sedang berkendaraan, mau naik motor, mau naik mobil, tiba-tiba ada bola sepak menggelinding, apa yang tergambar? Ayah budak kerengudang, kan gitu. Jadi ketika melihat bola itu, piragebal, geleng we, tidak boleh berpikiran seperti itu. Ketika kita melihat bola sepak, ya mesti terpikir ada anak yang sedang ngejar. Nah, karena membahayakan dirinya, membahayakan pengguna jalan, Pak RT bilang kepada anak-anak, barudak tong ulin di sisi jalan. Cek budak teh, hayu orang pindah ke tengah. Boleh nggak?
Boleh? Kan yang dilarang itu main di pinggir jalan. Nah itu liwasfi halil ghalib. Untuk menjelaskan sesuatu yang bisa terjadi. Dan itu tidak bisa berlaku hukum kebalikan. Aya nini nungtun incuna di heureyan eta ku barudak teh eta incuna teh nepi ka ceurik. Cek RT teh. Tong sok ngaheureyan budak. Ayo urang ngaheureyan ninina, boleh ya? Dan itu menang ngaheureyan budak, ngaheureyan ninina mah teu naon. Itu tidak bisa. Itu yang disebut dengan liwasfi halil ghalib, untuk menjelaskan sesuatu yang biasa terjadi pada saat itu. Tidak bisa berlaku hukum kebalikan atau mafhum mukhalafah. Contoh kedua. Ini An-Nisa, masih An-Nisa ayat 23, mundur. 22-23 ini menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk ditikah. Nanti yang haram ditikah itu karena ada ikatan nasab, karena ada ikatan pernikahan atau musyawarah, kemudian karena ada ikatan saudara sepersusuan. Tapi secara global nanti yang haram ditikah itu ada dua. Ada yang haram ditikah secara permanen. Seperti seorang anak diharamkan menikahi ibunya. Dayang Sumbi punya anak, namanya Sangkuriang. Baong budak teh, bangor. Suatu saat bakat ku amek ditakol eta ku sinuk tarangna nepi ka getihan. Punung si budak teh kabur. Setelah dewasa kembali lagi. Berjumpalah dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Ternyata ibuna. Sangkuriang mah teu apaleun ieu teh Dayang Sumbi teh ibuna. Ibuna mah apal, ieu teh budak. Budakna. Kenapa? Karena keningnya ada luka. Tilas ditakol baheula. Nah, lagi pemuda bertemu dengan perempuan cantik menyatakan cintanya, ingin menikahinya. Dayang Sumbi tidak mau begitu menyinggung perasaan si anak ini. Akhirnya membuat syarat, silakan kalau kamu ingin menikah denganku, bikin perahu tapi mesti selesai sebelum ayam berkokok. Sumanget kan Sangkuriang teh? Sapeuting eta mah. Ternyata ayam berkokok, perahu belum selesai. Amek wah ka hayam tah. Itu akhirnya ditalapung tah parahu teh kabelah kalet jadi we tangkuban parahu. Itu legendanya kan begitu ya. Kamari mah nangkarak, kamari cangkeul di baheula nangkuban wae gitu. Nah, makanya kalau ada proyek kejar tayang pokoknya kudu beres ya, Pak Gubernur bade aya kunjungan. Nah, disebutnya proyek Sangkuriang tuh. Pokoknya kudu gajang beres nah gitu. Jadi tidak boleh menikahi ibu sampai ke atas. Tidak boleh. Menikahi ibu tidak boleh, menikahi nini boleh, menikahi nini tidak boleh. Kecuali Nini Karlina. Sampai ke atas. Aya gitu nu nikahkan ninina. Tidak mustahil, Pak. Tidak mustahil. Karena mengejar warisan. Kan tidak mustahil ada seorang cucu mengejar warisan itu tidak mustahil. Adik kakak tidak boleh menikah. Nah itu permanen. Ada adik kakak menikah? Ada. Yaitu Raja Herodes yang menikahi Herodia. Yang sejaman dengan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Nabi Yahya mah wanian kajian raja gitu ya. Nih haram, tidak boleh terjadi pernikahan ini. Itu Nabi Yahya itu. Nah sampai karena dalam pepatah Arab al-hubbu a'ma, cinta itu membutakan. Terus poek dinasihatanku Nabi ya tengah gugu. Bahkan sampai Herodia itu bilang sama Herodes tuh, kalau engkau ingin menikah denganku, aku minta mas kawin kepala Yahya. Dipenggal Nabi Yahya itu kepalanya itu. Itu makanya ada pepatah cinta itu membutakan. Pandi orang gitu. Kalau cinta sudah melekat gitu kan. Nah gitu. Nah, jadi ada yang haram ditikah itu permanen, menikahi ibu, menikahi anak, adik kakak itu haram permanen sampai kapanpun tidak boleh. Ada yang haram dinikah itu temporer, Pak. Misalkan, bolehkah menikahi adik ipar? Tidak boleh. Kapan tidak boleh itu? Selama kakaknya jadi istri kita. Makanya tidak boleh memadu wa antajma'u bainal ukhtain. Kalian tidak boleh mengumpulkan, memadu antara adik dan kakak.
Jadi rai raka geulis dua nana, lebar dua nana we disakalikeun gitu ya. Itu tidak boleh. Wa antajma'u bainal uhtain. Kalian tidak boleh memadu antara adik dan kakak. Kalau bukan adik kakak boleh tidak? Boleh. Muni rada asa-asa ngajawabna. Beda ibuna aya. Boleh. Nah, jadi ini pemberitahuan aja, Pak. Ayat poligami mah bukan An-Nisa ayat 3, bukan. Nah, yang barusan wa antajma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh memadu adik dan kakak. Mafhumnya kalau bukan adik kakak boleh. An-Nisa ayat 3 mah mewajibkan adil. Itu jadi suami wajib adil kepada istri. Bukan yang beristri dua, bukan. Yang punya istri wajib adil. Adil itu proporsional ya, bukan sama rata. Kalau sama rata itu adil komunis. Seperti Kementerian Haji sekarang. Sama rata porsi teh ayeuna mah. Jawa Barat jadi manjangan, Bali jadi monokan. Itu adil komunis itu. Karena Islam itu sama rata, proporsional. Nah, ayeuna mah banyak mengeluh. Pan tiba lagi itu proporsional, tidak ada masalah itu ya. Sekarang disamaratakan tiap kota, kabupaten dan provinsi itu. Nah, jadi An-Nisa 103 itu kewajiban berlaku adil ya. Nah, jadi soknya mangga bapak-bapak pilihnya, ibu-ibu pilih Bu. Hiji teu adil, mun dua adil sok pilih mana? Cing tarik atau menilai tak gitu Pak. Nah, kemudian yang haram dinikah itu secara temporer ya, istri orang. Boleh nggak kita menikahi istri orang? Tidak boleh. Tapi itu temporer. Sama seperti menikahi adik ipar, itu haram, itu temporer. Tapi kalau kakak iparnya itu meninggal dunia atau dicerai, kan kita boleh menikahi adik ipar. Saur orang Sunda mah turun karanjang. Siga nama ranjangna tingkat 2. Da kana ranjang mah naik sanes turun. Gitu ya. Kedah nama naik ka ranjang, turun ka lampit gitu. Nah, jadi yang haram ditikah secara temporer adik ipar, istri orang itu haram, tapi tidak permanen. Boleh nggak saya menikahi Asanti? Tidak boleh, karena kan punya suami, Anang gitu ya. Kalau Anang meninggal dunia, boleh. Mun kersaeun boleh gitu ya. Nah, kemudian di An-Nisa 23 itu ada waroba ibukumul lati fi hujurikum. Dan diharamkan bagi kamu menikahi anak tirimu yang ada dalam pemeliharaan kalian. Min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dari istri-istrimu yang kamu telah campuri. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau istrimu itu belum kamu campuri, maka kamu boleh menikahi anak tirimu itu. Contoh ya, umpamanya ada istilah Abah Mahmud Abbas mana Abah teh. Mamah muda anak baru 1. Nah, ada seorang janda, namanya Setikah janda itu. Di rapalan di akadan, tampi abdi nikah, bla 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 itu ya. Saksi bilang sah. Yang formal kan 2, yang tanda tangan itu. Sebenarnya semua yang hadir juga kan saksi itu. Nah, cuma kalau saya suka menolak kalau diminta untuk jadi saksi itu. Sebaiknya Bapak juga jangan mau jadi saksi. Karena biasanya kalau setelah jadi saksi itu kesananya suka jadi tersangka. Makanya hati-hati saja gitu ya. Nah, beres di akad kan sah tuh pernikahan ini kan suami istri. Tiba-tiba ada perempuan gadis datang membawa minuman. Katanya, Bu itu siapa? Teh pun anak teh. Can gaduh caroge. Apal tita tadi mah Bu atuh. Atau saya dugi ka dieu nya. Misalkan gitu cerai ke orang teh. Kadang-kadang menit tega-tega teuing gitu ya.
Kita tidak berbicara rasa, kita berbicara hukum. Misalnya cerai, ataulah meninggal dunia, beres akad maut. Istri orang teh beres akad maut. Nah, belok sedikit. Beres di akadan maut si istri tersebut, suaminya dapat warisan tidak? Dapat. Baca roge nanya. Atau nanti beres akad, suami yang meninggal dapat warisan tidak? Dapat. Karena ketika meninggal statusnya sebagai istrinya. Tapi kalau sudah cerai berarti bukan lagi suami istri. Aku cerai kamu talak 3. Beres gitu maut weh, dapat warisan tidak? Tidak. Walaupun baru 1 menit gitu cerainya itu. Nah, jadi karena yang tadi itu saha bu pun anak kita teh. Duh. Apal gitu mah tos saya tuh Kak. Tosenya urang teh ponok jodoh tapi panjang baraya gitu. Misalkan begitu ya. Oh, cerai ya ke urang teh. Lalu kita menikahi anaknya. Nah, itu boleh, Pak. Karena kita belum campur. Tapi kalau setelah menikah itu campur suami istri, maka haram menikahi anaknya apabila cerai ataupun meninggal. Nah, tetapi nanti kalau menikahi mertua itu haram. Apakah anaknya sudah kita campuri setelah nikah atau belum? Haram menikahi mertua itu. Makanya rumusan dalam fikih munakahat itu menikahi anaknya mengharamkan ibunya. Mencampuri ibunya mengharamkan anaknya. Jadi kalau menikahi anak berarti haram nanti menikah dengan mertua. Nikah dengan anaknya kemudian meninggal dunia, duh karunyanya tos saya lah manjangkeun kanya ditikahi mertua itu nggak boleh, tidak boleh. Nah, tapi kemarin saya ke Tanjung Sari itu ada orang menikah tapi ternyata dia tidak punya mertua, Pak. Punya istri tapi tidak punya mertua. Karena waktu itu berkumpul gitu ya, ada seorang anak, abdi mah Pak Ustaz cenah tegaduh mitoha abdi mah. Nah, cing rada aneh, tegaduh mitoha cing kumaha cing, tegaduh mitoha teh. Jadi yang laki-laki istrinya meninggal dunia. Jadi suami istri, anaknya menikah Pak, kan besan itu teh, jadi besan. Nah, orang tua si laki-laki, istrinya meninggal dunia. Orang tua si istri, suaminya yang meninggal dunia. Jadi besan teh, nu ieu duda, nu ieu randa, nikah Pak. Jadi suami istri Pak, mentak cek anakna teh, abdi mah teu gaduh mitoha cenah. Itu lalakon tegaduh mitoha gitu. Nah, jadi diharamkan bagi kalian menikahi anak tiri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian dari istri kalian yang telah kalian campuri. Nah, ini yang jadi contoh di sini kalimat bihujurikum. Diharamkan bagimu menikahi anak tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu. Kumaha mun diurus ku akina anak tere teh. Nah, kalimat fi hujurikum ini sama libayanil waqi atau liwasfi halil ghalib untuk menjelaskan yang biasa terjadi pada saat itu. Karena umumnya anak tiri ketika itu dipelihara diurus oleh bapak tiri. Jadi di sini tidak berlaku mafhum mukhalafah. Haramnya nikah itu, haramnya menikahi anak tiri itu apabila ibunya sudah dicampuri. Itu almani istilahnya begitu. Itu contoh kedua. Contoh ketiga tentang riba. An-Nisa 23 tuh, benar lepat. Ini bukan An-Nisa 23. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Al-Baqarah ini, Pak. 275 kalau tidak salah. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Karena ada orang yang mengatakan bahwa riba mah dan seperti jual beli sana gitu ya.
Jual beli ada untung, riba juga ada untung. Apa bedanya riba dengan jual beli? Ada orang punya pemikiran seperti itu. Nah, maka Allah menyatakan wa ahalallahul bai. Allah menghalalkan jual beli wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi yang namanya riba itu bertambahnya jumlah uang pokok pinjaman karena bertambahnya waktu. Di kita suka diartikan renten. Nah, tapi di kemudian hari akan ada orang yang mengganti nama riba atau renten menjadi bunga. Itu memang sudah dinyatakan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Nanti di akhir zaman akan ada orang yang merubah-rubah nama dan istilah sehingga yang sudah pasti keharamannya menjadi halal atau menjadi samar. Bunga mah pan harum, upami riba haram, kan begitu. Bahkan nanti ada yang sudah pasti haram diarabkeun mah jadi boleh, Pak. Coba saja ya, sekarang kan ada dana talangan haji itu. Jadi kalau kita ingin berangkat haji kan prosedurnya itu kita mesti buka tabungan dulu. Kalau tabungan sudah 25 juta baru kita nanti datang ke Kemenag sesuai dengan domisili, dengan persyaratan-persyaratan, salah satunya buku tabungan bahwa kita sudah nabung 25 juta. Kita mengisi data, nanti dikirim ke pusat, lahirlah nanti yang namanya porsi gitu ya. Setelah setor 25 juta itu. Nah, sejak saat itulah kita menunggu. Menurut orang Bandung sekarang 27 tahun nunggunya itu. Jadi mau ngadaptarkeun orok teh nanti baru bisa berangkat bujang umur 27 tahun gitu ya. Kalau daftar umur 60 ya 87 berangkatnya itu. Ya. Nah, menirupkan ya. Nya tong waka mau teh can angkat mah. Wayah sabar heula. Nah, kemudian kalau ada orang yang kemampuan nabungnya itu sebulan sejuta, kita hitunglah awal 2006 Pak, Januari 2006 buka tabungan 1 juta, Februari berarti kakara 2 juta, Maret 3 juta gitu ya. Jadi 2006 tamat 12 juta, 2007 tamat 24 juta. Januari 2028 baru punya porsi itu. Nah, jadi nunggunya 27 tahun itu bukan sejak 2026 tapi sejak 2028. Kan semakin lama. Tampillah Bang sebagai Superman penolong gitu ya, penolong semu. Sudah Pak, daripada nunggu 25 bulan, sudah ditalangan deh heula. Jadi Bapak sudah punya porsi sejak 2026. Nah, nanti cicil berapa tahun? Boleh, 3 tahun boleh, atau 5 tahun juga boleh lah. Kalau bank begitu kan, semakin lama itu semakin senang bank itu. Sudah 5 tahun. Itu per 1 tahun 3 juta Pak kelebihannya. Per 1 tahun itu. Kayak nyicil motor aja. Nah, ketika ditanya, Pak ini kelebihannya apa namanya? Iya mah ujroh. Diarabkan mah jadi boleh. Diarabkan mah. Jadi sekarang ini bukan hanya motor yang dilisingkan itu, porsi haji pun dilisingkan sekarang. Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Nanti di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang merubah istilah, sehingga yang sudah pasti keharamannya menjadi samar atau bahkan terasa menjadi halal. Wa ahalallahul bai' wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di Ali Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afatan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat ganda. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia dunia juga berbahagia akhirat al-falah itu. Nah, di sini ada kalimat ad'afam mudha'afatan, berlipat-lipat ganda. Sehingga orang punya kesimpulan kalau 3% mah boleh. Yang tidak boleh itu ad'afam mudha'afatan. Nah, kalau kita kaji secara bahasa, ad'af itu kan bentuk plural. Di pun 1 kali lipat, di fain 2 kali lipat, ad'af minimal 3 kali lipat. Kalau kita pinjam 1.000, bayar 2.000, berapa kali lipat tuh? 2 atau 1?
Kalau kita pinjam 1.000, bayar 1.000, berapa kali lipat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kelipatan. Kita pinjam 1.000, bayar 1.000, berapa kali lipat? Tidak ada. Normal kan itu? Tapi kalau kita pinjam 1.000, bayar 2.000, jangan terjebak dengan 2, jangan. Jadi pinjam 1.000, bayar 2.000, itu 1 kali lipat. Pinjam 1.000, bayar 3.000, 2 kali lipat. Pinjam 1.000, bayar 4.000, itu 3 kali lipat. Ada tidak bank yang begitu? Tidak akan ada, konsumennya juga. Pinjam 1 juta, bayar 4 juta. Itu apa mudha'afatan. Pinjam 1 juta, bayar 2 juta saja, orang mikir-mikir gitu. Kan bunga 12%, 6% gitu. Koperasi 3% bunganya itu. Nah, jadi ada orang yang punya kesimpulan dari kalimat ad'afam mudha'afatan itu haram, riba yang haram itu apabila berlipat-lipat ganda. Cuma dalam prakteknya tidak akan ada. Nah, maka ad'afam mudha'afatan itu sekarang tidak ada. Kalau di zaman jahiliyah, itulah riba jahiliyah. Yang agak mirip kalau dulu sebutnya rentenir, lintah darat, bahasa nao kayak gitu kan. Kurang teh jauh teresep we gitu, si eta mah rentenir, lintah darat. Ayeuna mah pan beda, Bang Emok ayeuna mah. Istilahnya diganti ayeuna mah. Nginjem ka rentenir mah haram, pami ka Bang Emok mah henteu. Itu kan jadi begitu. Itulah perubahan istilah, perubahan nama itu begitu. Nah, ini di Gatsu ya. Saya tidak bermaksud rasis gitu ya. Ada si Tompul, pendeta. Istri nanti tukang ngarentenkeun. Saya juga tidak tahu namanya gitu. Kan marga gitu ya. Si Tompul aja menyebutnya. Karena orang-orang Sumatera itu lebih suka dipanggil marga daripada nama. Misalkan Direktur Pindad dulu, itu orang Sumatera, namanya Amir Husin Pane namanya. Brigjen. Dipanggilnya Pak Pane saja. Pane itu marga gitu ya. Nah, jadi ada seorang ibu pekerjaan nanti tukang buburuh nyese, buburuh ngistrika. Pinjam uang lah ke si Tompul itu 300.000. Bunganya 20% per bulan. Nah, ini si emak ini ya sebesar-besar juga gaji buburuh nyese gitu ya. Itu tiap bulan tuh hanya bisa membayar bunganya saja 60.000. Pokoknya tidak tercicil. Kalau telat bayar sebulan, nah bulan depan itu 20% dari 360. Tidak bisa bayar lagi bulan depannya, nanti 20% dari 420. Terus begitu, Pak. Inilah yang disebut dengan ad'afam mudha'afatan yang biasa terjadi pada zaman jahiliyah. Nah, oleh karenanya kalimat ad'afam mudha'afatan ini pun sama. Itu liwasfi halil ghalib, itu tidak bisa berlaku mafhum mukhalafah. Apalagi kalau kita melihat sekedar puntennya. Baik, ada yang kelewat ini. Ada ayat yang berbunyi di Al-Baqarah, "Wadharu ma baqiya minar riba." Tinggalkanlah riba sedikit sekecil apapun. Jadi nanti yang namanya riba itu mau 2%, 3% seperti koperasi, mau 0,5% tetap saja kelebihan dari uang pokok pinjaman karena berjalannya waktu itu namanya riba dan hukumnya haram. Itu yang disebut dengan liwasfi halil ghalibi, itu tidak berlaku mafhum mukhalafah, tidak berlaku pemahaman kebalikan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang meminjam, kemudian pada saat mengembalikan itu, dia menambahkan tanpa ada persyaratan dan perjanjian apapun sebelumnya, nah itu mah boleh, Pak. Orang pinjam ke kita 1 juta, lalu tanya, Ustad, engke abdi nguihkeun kedah sabaraha? 1 juta. Teu aya bunga, teu aya, haram bunga mah. Ya sudah gitu ya. 2 bulan kemudian dia mengembalikan, ternyata ada tambahan 50.000. Nah, jadi 1.050.000. Nya ieu mah abdi mah istilahna teh ucapan terima kasih da asa disambung nyawa, ditulung hirup gitu ya. Itu mah boleh, Pak.
karena tidak ada persyaratan apapun. Walaupun ada juga orang yang tidak mensyaratkan tapi sinir sampir. Abdi nambut Pak seberaha 1 juta mah enggak. Di bungaan tuh haram bunga mah. Tapi kadenya Nabi mah mun nginjem doma begang sok mulangkeun doma lintu kade Pak. Itu teh sami sareng syarat ngan sinir sampir gitu. Nah itu hati-hati tidak diperbolehkan gitu ya. Nah itu hadirin wa iman beberapa contoh ayat yang dimaksud oleh kaidah liwasfi halil ghalib atau nanti ada redaksi lain libayanil waqi. Nah itu tidak berlaku mafhum mukhalafah. Baik itu dulu ayat patarosan. Manawi ayat? Ya. Jarak minimal. Dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan Nabi apabila keluar Madinah itu salah satu amyal 3 mil qasar. Itu jarak paling dekat. Atau nanti Nabi itu ketika beribadah haji kemudian kumpul di Madinah 70.000 sahabat, ketika akan berangkat itu waktu duhur masuk. Maka Nabi salat duhur dulu di Madinah 4 rakaat. Lalu melanjutkan perjalanan ke Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Nah di Bir Ali tiba waktu asar. Ternyata Nabi sholat asarnya di Bir Ali 2 rakaat. Jadi kata Anas bin Malik, "Shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an." Kami salat bermakmum kepada Nabi duhur di Madinah 4 rakaat, wa bidil Hulaifati rakaaten. Dan kami salat duhur salat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Artinya di Bir Ali Nabi salat asar 2 rakaat. Qashar kan? Sementara qashar itu hanya ada bagi yang safar. Artinya dengan fakta bahwa Nabi salat qashar di Dzul Hulaifah ini menunjukkan bahwa jarak dari Madinah ke Dzul Hulaifah itu sudah memenuhi kriteria jarak minimal. Dalam Fathul Bari disebutkan bahwa jarak Madinah Bir Ali itu sittata amyal, 6 mil. Jadi ada 6 mil, ada yang lebih pendek lagi 3 mil, kurang lebih 5 kilo, 4,8. Itu jarak minimal. Walaupun ada juga nanti yang minimal 3 hari perjalanan, minimal nanti 120 kilo, ada yang begitu. Nah, tapi kalau kita lihat, misalkan minimal 120 kilo baru boleh safar. Dalam kenyataannya Nabi itu belum 120 kilo baru sampai di Dzul Hulaifah hanya 6 mil, Nabi qashar gitu. Makanya bahwa yang membatasi minimal 120 kilo itu terbantahkan oleh amaliyah Nabi yang qashar di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali. Itu jarak minimal. Cuma kita kadang-kadang suka main rasa atau piraku kan kakara oge. Itu ya, suka main rasa. Sama saja suka Kang Deden ya kalau umrohnya. Nah, jamaah teh banyak yang tidak mau qashar, Pak. Mumpung di dieu atuh Pak Ustad gitu. Lebar. Padahal Nabi sendiri yang ibadahnya paling rajin, Nabi sendiri yang mengatakan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali keutamaannya. Beliau selama di Makkah itu qashar, Pak. Bahkan sampai ada orang mengatakan lamun keur sapar sholat nanti qashar pangedulan nu gitu teh. Sampai ada bilang pengedulan, atau mun kitu mah Nabi teh kedul gitu ya. Berani mengatakan Nabi kedul gitu. Jadi istilahnya qashar teh kanyaah ti Allah. Shadaqatun minallah. Cuma banyak orang yang tidak mau dipikanyaah. Gitu. Ya. Kalau pinjaman ini negara luar negeri gitu kan Ya. juga ada jasanya. Sekarang kalau misalnya kalau riba itu maksudnya dosanya siapa? Pemerintah. Urusannya yang milih. Untung saya mah teu milih nu gede hutang. Iya mestinya gitu ya. Yang pinjam itulah yang mesti bayar. Tapi dalam prakteknya kan dibebankan ke rakyat gitu. Kan dalam prakteknya begitu, pajak dinaikkan. Nah sekarang MUI itu sudah mengusulkan ya, nggak tahu diterima atau tidak oleh Menteri Keuangan. Jadi untuk rumah tinggal itu Pak, pajaknya sekali, jangan setiap tahun. Kita kan setiap tahun pajak itu. Nah MUI itu mengusulkan sekarang. Jadi pajak rumah tinggal itu sekali, nggak tahu di ACC atau tidak. Apalagi kalau kita melihat syariat Islam, kan di Islam tidak ada pajak.
Di Islam itu bagi muslim yang dikenai kewajiban zakat, bagi non muslim itu dikenai jizyah atau kharaj namanya. Nah, di kita mah gitu, pajak semua. Kalau yang minjem misalkan 1 juta, Ya, kondisi dulu emas 1 gram 200.000. ya. Nah bayarnya pas dia 1 gramnya sekarang bayar sekarang, Hmm. 1 gramnya 2 juta. Ya. Nah bayarnya 1 juta. Iya, ya. Nah, kalau kita meminjamkan kepada orang, maka orang yang meminjam itu berkewajiban mengembalikan benda apa yang dia pinjam. Ya, tahun 2007, Pak. Ini hati-hati juga nih. Ada orang dia itu dipercaya menjadi bendahara tabungan kurban. Orang nabung gitu ya. Nah, kalau blok 3,5 juta berat, tapi kalau dicicil makan ringan. Nah, sudah terkumpul sebagian uang. Teman orang ini, teman si bendahara ini, anaknya sakit dirawat di Muhammadiyah. Setelah beberapa hari dokter mengatakan boleh pulang, tapi dia tidak punya uang untuk nebus, untuk bayar. Akhirnya pinjam dululah ke bendahara ini. Tamut heula we eta atos kurban teh. Mualami samingon, tukang nginjem mah kitu biasana teh. Hipu janjina teh. Mualami samingon. Saminggu, 2 minggu, sebulan teu mayar, Pak. Nah, kurban sudah dekat, yang punya sapi minta DP. Uangnya tidak ada, Pak. Datanglah salah satunya ke saya itu. Dan abdi bade nambut artos saya. Waktu itu kebetulan saya punya uang sisa umroh, karena 2005 umroh, saya ada sisa 1.200 Pak, real. Waktu itu real 2,5 juta Pak. 2007 tuh. Tah cing teh ana mah teu gaduh artos rupiah teh ieu aya realnya 1.000 we canak. Abdi kayak mayarna kumaha cenah Pak Ustad? Nah, saya mah meminjamkan 1.000 real, bayar 1.000 real. Nah, cuma 2008 saya akan berangkat haji insya Allah. Pokoknya pas saya berangkat, saya minta uang itu ada. Alhamdulillah Pak, duit ka ayeuna. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang Pak, belum bayar. Saya tidak mengatakan tidak, belum lah. Tapi dah berapa tahun udah dari 2007 sampai sekarang 2025. Kalau saya Bang mau habis rumah orang itu. Dilipat-lipat saya. Nah, jadi karena dia pinjamnya real, dia mesti bayar real, Pak. Tidak bisa begini, Pak Ustad mengembalikannya sekarang. Pak Ustad nih, abdi bade mayar hutang 2,5 juta harna 2,5 juta. Nyepan hari tama sena 2007 1.000 real teh 2,5 juta. Tidak bisa. Karena Anda meminjam real wajib mengembalikan real. Kan ini 4,5 juta 1.000 real teh. Sama juga gitu. Urang teh tiba heula dagang bala-bala. Tahun 80 aya jalmi nganyuk bala-bala, sabaraha pangaos bala-bala harita? Saperak, ya, saperak, bala-bala teh. Baru ingat, Pak Ustad, abdi teh baheula boga hutang bala-bala hiji, ayeuna bade mayar sabaraha? Saperak, Pak. Saperak. Dah hutangna ge saperak, tidak bisa dikonversi 1.000 mayar nanya, da ayeuna mah bala-bala teh 1.000 tidak bisa. Demikian pula kalau kita meminjamkan rupiah. Orang misalkan ya, tahun 93 orang itu pinjam uang 100.000 Pak. Waktu itu harga emas itu 20.000 Pak. Jadi 93 ada orang pinjam uang ke kita 100.000. Baru bisa bayar sekarang. Seberapa bayarna? 100.000 tetap. Tidak bisa kita sebagai orang yang berpiutang lalu mengkonversi. Kadenya ayeuna mah kudu mayarna teh 180 juta. Non? Ya, seueur-seuting. Pami 100.000 teh harita mah 5 gramun, Pak. Ayeuna 5 gram sabaraha? Nah, gitu. Tah, kudu sakitu mayarna tidak bisa. Pinjam 100.000 tetap bayarna pun 100.000.
Makanya kalau ada orang yang meminjam kepada kita, supados aman Pak, tambutan emas itu aman Pak. Karena meminjamkan emas bayar pun emas. Emas itu nilainya stabil, bahkan terus naik. Saya ngobrol dengan juragan emas ya, Ustad, hajian ayeuna mah murah pisan. Murah kumaha cing teh Kang? Baheula mah tahun 70 hoyong ibadah haji teh kedah gaduh emas 1 kilo. Ayeuna mah gaduh emas 30 gram bisa berangkat haji. Antam berapa sekarang? 1 gram berapa? 2, kalau 30 gram berapa? Tuh ayeuna mah ibadah haji teh cukup 30 gram. Baheula mah kedah 1 kilo. Jadi ibadah haji sekarang tuh murah. Kalau standarnya emas, kalau standarnya rupiah mahnya sedih we urang teh. Itu makanya yang punya emas itu ya, ibu-ibu itu yang punya suami emas tuh pertahankan ya. Emas. Ya. Jadi kalau misalnya waktu dia pinjam, misalnya kita beli tapi kita sudah bilang dikonversi emas bisa nggak itu waktu pinjamnya? Nah itulah yang namanya rekayasa. Artinya benda realnya apa yang kita pinjamkan itu? Ya. Enggak, tapi misalnya kita waktu itu misalnya emas 100.000, Betul. kita pinjamin 200, tapi kita bilang karena emasnya harga 100.000, berarti dikonversi Betul. 2 gram Betul. misalnya. Terus bayar sekarang, berarti kan harusnya 2 gram gitu. Ya. Nah, itulah yang namanya rekayasa riba. Sekarang gini, yang diterima oleh si peminjam apa? Realnya apa? Rupiah kan? Nah, maka itulah yang menjadi patokan ketika nanti membayar. Nah, kalau dikonversi seperti itu yang namanya helah untuk mengadakan riba. Dikonversi gitu. Kita beli emas misalnya, Ya. emas 1 gram saya pinjamkan, Ya. nanti saya minta 2028 emas 1 gram lagi lah. Ya, Betul, gitu kan? betul. Fisik berarti kan? Betul. Kalau meminjamkan emas, bayar emas. Pinjamkan rupiah, bayar rupiah. Pinjam dolar, bayar dolar. Pinjam real, bayar real. Jangan pinjam uangnya nanti dikonversikan ke emas. Betul. Makanya nanti kenapa meminjamkan itu berpahala? Pertama ya, karena kita beresiko, ada penurunan nilai. Yang kedua, makan hati Pak. Stres meminjamkan itu. Karena entah bagaimana sekarang itu ya, orang kalau meminjam itu pikarunyaeun, pikasediheun, tapi pas ditagih sangarnya luar biasa. Jadi ketika meminjam kayak kucing angora, ketika ditagih siga macan Afrika, kajian gelut daripada mayar, kan ada yang begitu. Nah, gini tak tanya, misalnya sekarang pinjam emas 1 gram 2 juta, kita beli kasih emasnya. Ya. Tapi dia menggadai kita lagi 1,8, ambil kita kan barangnya, nanti punya hutang 1 gram emas kan. Tuh, ulangi. Kita punya uang bisa dia pinjam uang, pinjam emas 1 gram ke kita. Ya, Harga emas kita beli 2.100.000, 1 gram emas. ya, Dia menggadai ke kita, atau menjual ke kita 1,8 dari harga emas 2 juta itu. Kita beli kan 1,8, dia punya utang 1 gram emas. Nanti dia bayar utang ke kita 1 gram emas. nah itu juga helah Pak. Dulu ada cerita begini. Ada orang suka meminjamkan tetapi ribawi, konvensional gitu. Nah dia itu datang ke orang itu bawa jam tangan Pak. Misalkan, Tuan saya mau pinjam uang 1 juta. Saya mau teboga duit. Nah, tapi saya punya jam tangan. Ini harganya 1 juta. Ya, itu. Tapi dah saya mah perlu nage duit. Mun perlu mah pek we jam tangan, dah 1 juta ya jam tangan teh. Akhirnya orang itu pinjam jam tangan. Itu ya, yang harganya 1 juta. Berarti dia kan berkewajiban mengembalikan 1 juta kan? Setelah terjadilah transaksi pinjam meminjam, orang tuh bilang, aduh tuan, gimana ya, dah saya mah perlu uang. Sok atuh eta jamku saya dibeli 800.000. Sok daek teu? Ya itulah sok atuh. Dijual lah 800.000, itu kan jual beli Pak. Dia pulang bawa uang berapa? 800.000, tapi dia punya hutang. Itulah yang namanya helah, merekayasa.
agar terhindar dari sanksi hukum haram karena ingin mendapatkan riba. Dan dipaksa itu mah gitu ya. Padahal kita punya uang, tapi kalau kita meminjamkan uang 1 juta, kita tidak bisa mengambil keuntungan dari meminjamkan yang sifatnya konsumtif. Bagaimana agar kita punya untung? Direkayasalah seperti itu. Nah itu tetap saja status hukumnya haram, itu riba. Tidak bisa kita bersembunyi di balik nah ieu mah jual beli. Itu yang perlu ada kehati-hatian itu ya. Nah, saya walaupun tidak besar gitu ya nominalnya, kadang-kadang kalau orang meminjam itu tadi Pak, manis janjinya itu. Kemarin saja saya lagi posisi di Madinah gitu ya. Istri saya memberikan WA dari orang lain. Iya temennya bisnis nog gitu ya. Ini barang ini kosong, konsumen minta dikirim, modal tidak ada. Badai namut we 2,5 juta nah gitu. Saya bilang jangan dikasih. Kenapa, Pak? Hutang itu senjata paling tajam pemutus silaturahmi. Upami dulur sok pegat sareng duduluranana. Cobain Pak hutang Bapak. Tapi saya waktu itu tos we. Tabungan dilihat berapa, tolong transfer saja ke dia 500.000. Sedekah saja. Sedekah walaupun tidak sesuai dengan nominal pinjaman yang dia minta. Pinjam 2,5 juta, tos sedekah we 500.000. Satu, pahala sudah pasti. Kedua, kita terhindar dari stres, Pak. Sok dan namut kan mah stres we gitu. Ai jajan royal, ai kana hutang hese mayar. Nah gitu. Ya. Padahal hutang itu bukan mantan. Ya, kalau mantan lupakan, kalau hutang jangan dilupakan. Tak gitu Pak, ya bab yang bisa kita bahas pada pagi ini. Alhamdulillah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.